Baik, bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3. Pada kesempatan ini akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang berjudul Analisis Penggunaan Sistem Penunjang Keputusan atau SPK dalam pengambilan keputusan di rumah sakit, yang dimana kelompok kami ini terdiri dari 5 orang. Yang pertama itu Siti Arseti Bilbina, kedua Femi Nurul Ahsana, ketiga Siti Nur Aisyah Salsabila, keempat Norfer Katun Najia, dan yang terakhir saya sendiri, Ahmad Muslim Muhammad. Nah, untuk penjelasan lebih lanjutnya akan dijelaskan oleh teman kelompok saya. Baik, yang pertama adalah pengenalan organisasi. Jadi untuk tugas kelompok kali ini kami memilih organisasi rumah sakit yang termasuk ke dalam bidang industri kesehatan. Mengapa demikian? Karena rumah sakit memiliki peran penting dalam pengambilan keputusan yang berdampak langsung pada keselamatan pasien dan kualitas layanannya, seperti mencakup kebijakan layanan pasien yaitu alur sistem triage dan prosedur penanganan kasus gawat darurat, lanjut mengatur jadwal dan mengalokasikan tenaga medis untuk memastikan pelayanan optimal 24 jam, lalu mengelola pengadaan dan stok obat-obatan serta peralatan medis, selanjutnya merespons situasi krisis seperti wabah penyakit menular atau pandemik, serta yang terakhir yaitu merancang pengembangan fasilitas atau layanan baru sesuai kebutuhan masyarakat. Selanjutnya yaitu jenis keputusan yang didukung oleh sistem penunjang keputusan. Organisasi yang kami pilihkan yaitu rumah sakit. Dia menggunakan sistem penunjang keputusan untuk mendukung berbagai jenis keputusan. Jadi mulai dari yang terstruktur atau keputusan terstruktur, yaitu keputusan rutin yang memiliki prosedur tetap dan dapat diotomatisasi. Ya, contohnya seperti penjadwalan shift tenaga medis atau penjadwalan dokter, pengelolaan stok obat, dan klaim asuransi pasien. Kalau untuk semi terstruktur atau keputusan semi terstruktur yaitu memerlukan kombinasi antara analisis data juga pertimbangan manusia. Jadi contohnya seperti perencanaan kebutuhan obat berdasarkan tren penyakitnya, juga prediksi jumlah pasien, prediksi lonjakan pasien, atau pengaturan ruang rawat inap. Hingga keputusan yang tidak terstruktur pun, yaitu keputusan strategis dan kompleks yang memerlukan intuisi, juga pengalaman manajerial. Dia contohnya seperti menentukan kebijakan penanganan pandemi, pembukaan unit layanan baru, atau penyusunan SOP gawat darurat. Jadi, sistem penunjang keputusan ini membantu dalam seluruh jenis keputusan tersebut dengan menyediakan data yang relevan, analisis prediktif, serta skenario alternatif untuk mendukung pengambilan keputusan yang lebih baik. Selanjutnya ada implementasi SPK dalam organisasi atau rumah sakit. Yang mana saya akan menjelaskan dua, yaitu ada cara kerja SPK dan model analitisnya. Untuk yang pertama, cara kerja SPK bisa kita lihat cara kerja SPK terbagi menjadi 3, yaitu yang pertama mengumpulkan data pasien, stok, dan tenaga medis. Maksud dari mengumpulkan data, di mana data pasien seperti riwayat medis, diagnosis, dan usia pasien akan dikumpulkan menjadi satu. Dan untuk data seperti data operasional, seperti tentang jadwal tenaga medis, persediaan alat, dan obat. Yang kedua, ada menggunakan model analitis seperti statistik, AI, dan simulasi. Maksud dari menganalisis atau mengolah, di mana data diolah menggunakan metode statistik, seperti algoritma decision tree, simulasi skenario, dan machine learning. Di mana SPK sendiri memproses data untuk menghasilkan insight seperti prediksi kebutuhan ICU, estimasi pasien, atau efisiensi pengadaan obat. Yang ketiga, ada memberikan rekomendasi keputusan yang berbasis data, di mana
sistem keputusan bisa menyajikan hasil analisis dalam bentuk laporan serta visualisasi atau rekomendasi tindakan. Untuk model analitisnya sendiri juga terbagi menjadi 3. Yang pertama ada analisis tren pasien, di mana analisis tren pasien ini menggunakan statistik atau time series yang akan memprediksi tren pasien. Yang kedua ada decision tree, simulasi, dan machine learning, di mana decision tree ini untuk mengklasifikasikan kasus dari pasien tersebut. Untuk simulasi skenarionya, ini untuk mengambil kebijakan. Dan untuk machine learning-nya sendiri, di mana ia memprediksi pasien dan beban layanan pada rumah sakit tersebut. Dan yang terakhir ada memprediksi kapasitas ICU dan kebutuhan obat. Baik, yang terakhir ada kesimpulan dan rekomendasi, yang dimana sistem penunjang keputusan di rumah sakit terbukti efektif karena mampu mempercepat proses pengambilan keputusan, meningkatkan akurasi, serta mengurangi kesalahan melalui analisis data yang terukur. Nah, meski begitu, tantangan yang dihadapi masih ada, seperti data yang belum lengkap, infrastruktur IT yang terbatas, kurangnya pelatihan sumber daya manusia, dan yang terakhir ada isu keamanan data. Nah, sebagai rekomendasi untuk mengatasinya, kita diperlukan untuk melakukan digitalisasi data medis, peningkatan kapasitas teknologi, pelatihan staf, serta sistem perlindungan data yang kuat agar implementasi sistem penunjang keputusan dapat berjalan secara optimal. Sekian.